Pernahkah terbesit di hati Bapak Ibu? Mengapa anak-anak yang dulu selalu dekat, kini terasa menjauh? Pernahkah terbayang mengapa mereka yang dulu tak bisa lepas dari pelukan, sekarang sibuk dengan dunia sendiri, dan kita merasa seperti terasing? Rasanya sakit sekali. Ya, seperti ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu begitu kita banggakan dan cintai. Kita mungkin bertanya-tanya, apa salah kita? Mengapa ini terjadi? Rasa sepi dan bingung seringkali menyelimuti. Ada yang diam-diam menahan rindu. Ada pula yang mencoba menghubungi, namun tak banyak respons. Ini adalah kenyataan pahit yang dialami banyak orang tua, namun seringkali tak terucap. Banyak dari kita merasa malu atau takut mengakui bahwa ada jarak yang menganga di antara kita dan anak-anak dewasa kita. Namun Bapak Ibu, jangan putus asa. Ada sebuah rahasia, sebuah pemahaman yang bisa mengubah segalanya. Dalam video ini, kita akan bersama-sama melihat 5 alasan mengapa anak dewasa mungkin menjauh dari orang tua mereka. Dan yang lebih penting lagi, kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan untuk menjalin kembali ikatan yang kuat itu. Bukan tentang menyalahkan, tapi tentang memahami dan bertindak. Tonton sampai habis ya, karena ada sesuatu di akhir yang mungkin akan sangat mengejutkan Bapak Ibu dan memberikan pencerahan luar biasa. Mari kita mulai dengan alasan pertama yang seringkali menjadi akar dari kerenggangan hubungan, yaitu konflik masa lalu yang belum terselesaikan. Bapak Ibu sekalian, hidup ini panjang, penuh dengan suka dan duka. Di masa lalu mungkin kita pernah tanpa sengaja, atau bahkan mungkin karena belum tahu lebih baik, melakukan atau mengucapkan hal-hal yang meninggalkan luka di hati anak-anak kita. Ingatlah, memori anak-anak itu luar biasa kuat. Mereka mungkin masih menyimpan rasa sakit, kecewa, atau bahkan kemarahan dari peristiwa-peristiwa bertahun-tahun yang lalu. Bisa jadi, itu adalah perkataan keras yang kita ucapkan saat marah, perlakuan yang dirasa tidak adil dibandingkan saudara-saudaranya, atau bahkan janji yang tak pernah terpenuhi. Mungkin kita menganggapnya hal kecil, bagian dari proses mendidik, atau sudah berlalu. Namun bagi mereka, luka itu bisa jadi masih menganga, dan setiap kali teringat, ia menjadi penghalang untuk mendekat. Mereka mungkin membangun dinding pertahanan karena takut terluka lagi, atau merasa bahwa suara mereka tidak pernah didengar di masa lalu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah merenung dan mencoba mengingat. Duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam. Apakah ada momen-momen di masa lalu yang terasa canggung, tegang, atau yang seringkali anak kita hindari untuk dibicarakan? Apakah ada pola kritik atau perlakuan tertentu yang kita terapkan saat mereka kecil? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, Bapak Ibu, tapi tentang memahami. Setelah itu, jika kita merasa sudah siap, kita bisa mencoba untuk memulai percakapan. Pilih waktu yang tepat saat suasana hati tenang dan tidak ada tekanan. Mulailah dengan bahasa yang lembut dan penuh pengertian. Misalnya, kita bisa mengatakan, "Nak, Ibu, Bapak sering memikirkan masa lalu. Ibu, Bapak menyadari, mungkin ada hal-hal yang dulu Ibu, Bapak lakukan yang membuatmu sakit hati atau tidak nyaman. Ibu, Bapak sungguh menyesal jika itu terjadi. Bisakah kita membicarakannya?" Penting untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Biarkan anak kita mengungkapkan perasaannya tanpa disela, tanpa dibela, dan tanpa dihakimi. Dengarkanlah dengan hati terbuka, seolah-olah kita ingin memahami sepenuhnya apa yang mereka rasakan. Terkadang,
Yang mereka butuhkan hanyalah didengar dan divalidasi perasaannya. Kita mungkin merasa berat untuk meminta maaf, apalagi jika kita merasa sudah melakukan yang terbaik. Namun ingatlah bahwa permintaan maaf yang tulus, bahkan untuk hal yang kita anggap sepele, bisa sangat berarti. Permintaan maaf bukan berarti kita lemah. Justru itu menunjukkan kekuatan, kerendahan hati, dan keinginan untuk memperbaiki. Katakanlah, maafkan ibu/bapak jika dulu ibu bapak membuatmu merasa tidak didukung, atau maafkan ibu/bapak jika perkataan ibu/bapak pernah menyakitimu. Terkadang mereka mungkin tidak langsung membalas dengan pelukan atau perubahan sikap yang drastis. Mungkin mereka butuh waktu untuk mencerna. Beri mereka ruang dan waktu, jangan menuntut respons instan. Yang terpenting adalah kita sudah membuka pintu komunikasi dan menunjukkan niat baik kita. Percayalah, sebuah permintaan maaf yang tulus, meskipun butuh waktu untuk diterima, adalah jembatan pertama menuju penyembuhan. Jika anak kita merasa didengar, divalidasi, dan melihat kesediaan kita untuk mengakui kesalahan, ini bisa menjadi titik balik yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa membangun masa depan yang berbeda. Masa depan yang lebih harmonis dan penuh kasih. Selain konflik masa lalu, alasan kedua yang seringkali membuat jarak adalah perbedaan harapan dan nilai-nilai hidup. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua tentu punya impian dan harapan untuk anak-anak kita. Kita ingin mereka sukses, bahagia, dan menjalani hidup yang sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Namun, seiring berjalannya waktu, anak-anak kita tumbuh, bertemu banyak orang, belajar banyak hal, dan mengembangkan nilai-nilai serta pandangan hidup mereka sendiri yang mungkin berbeda dengan kita. Mereka mungkin memilih jalan karir yang tidak kita duga, memilih pasangan hidup yang kita rasa kurang cocok, atau memiliki cara pandang terhadap agama, politik, atau bahkan cara mengasuh cucu yang tidak sejalan dengan kita. Kita mungkin merasa kecewa, bingung, atau bahkan takut jika mereka tidak mengikuti aturan atau jalan yang kita yakini paling baik. Perasaan ini bisa saja membuat kita secara tidak sadar sering mengkritik, memberi nasihat yang tidak diminta, atau bahkan mencoba mengatur kehidupan mereka. Kita berpikir kita melakukannya demi kebaikan mereka, tapi di mata anak-anak dewasa, hal itu bisa terasa seperti kita tidak menghargai pilihan mereka, tidak mempercayai kemampuan mereka, atau bahkan mencoba mengendalikan hidup mereka. Akibatnya, mereka mungkin merasa tertekan, tidak nyaman, atau bahkan tidak bebas menjadi diri sendiri di hadapan kita. Mereka bisa jadi merasa bahwa untuk bisa diterima oleh kita, mereka harus menjadi seperti yang kita inginkan, bukan seperti diri mereka yang sebenarnya. Ini adalah beban yang sangat berat bagi seorang anak dewasa. Mereka mencintai kita, tapi mereka juga ingin hidup sesuai dengan keyakinan dan pilihan mereka sendiri. Jika tekanan ini terus-menerus ada, mereka mungkin memilih untuk menjaga jarak demi menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka mungkin mengurangi frekuensi kunjungan, percakapan telepon, atau bahkan menolak membahas topik-topik tertentu yang mereka tahu akan memicu perbedaan pendapat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya adalah belajar menerima dan menghargai perbedaan. Ingatlah, mereka adalah individu yang dewasa, dengan hak untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Kita telah melakukan tugas kita mendidik dan membesarkan mereka. Sekarang saatnya membiarkan mereka terbang dengan sayapnya sendiri. Cobalah untuk melihat dari sudut pandang mereka. Mengapa mereka membuat pilihan itu? Apa yang penting bagi mereka? Ajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu, bukan dengan niat menghakimi. Misalnya, daripada berkata kenapa kamu pilih pekerjaan itu, kan tidak ada masa depannya, coba ganti dengan, boleh ceritana apa yang menarik dari pekerjaan itu bagimu, ibu bapak ingin memahami. Belajar untuk setuju untuk tidak setuju. Artinya, kita bisa memiliki pandangan yang berbeda, tapi tetap bisa saling menghormati dan mencintai. Tidak perlu memaksakan pandangan kita atau mencoba mengubah mereka. Cukup dengarkan, validasi perasaan mereka, dan tunjukkan dukungan kita
bahkan jika kita tidak sepenuhnya memahami atau setuju dengan pilihan mereka. One Big Great. Salah satu cara efektif adalah mencari titik temu. Mungkin kita berbeda pandangan dalam banyak hal, tapi pasti ada hal-hal yang kita sepakati atau nikmati bersama. Fokuslah pada hal-hal itu. Misalnya, jika kita tidak setuju dengan pilihan gaya hidup mereka, tapi kita sama-sama suka makan, ajak mereka makan di tempat kesukaan mereka atau masak makanan favorit mereka. Jika kita tidak setuju dengan cara mereka mendidik cucu, tapi kita sama-sama suka bercanda, ceritakan kisah lucu, atau ajak bermain bersama. Hal ini akan menciptakan momen-momen positif yang bisa menutupi perbedaan. Dan yang terpenting, berikan mereka ruang. Jangan menghubungi mereka setiap saat. Jangan selalu meminta mereka datang. Biarkan mereka yang mengambil inisiatif kadang-kadang. Tunjukkan bahwa kita percaya pada mereka, bahwa kita menghargai kemandirian mereka, dan bahwa cinta kita tidak bersyarat pada kesamaan pandangan. Ketika anak dewasa merasa diterima apa adanya, bahkan dengan segala perbedaannya, mereka akan merasa lebih nyaman untuk mendekat dan berbagi kehidupan mereka dengan kita. Ini adalah bentuk cinta yang membebaskan, bukan yang mengekang. Mari kita bahas alasan ketiga yang seringkali menciptakan jarak dalam hubungan, yaitu keterlibatan orang tua yang berlebihan. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, naluri kita adalah untuk melindungi dan membimbing anak-anak kita. Kita ingin memastikan mereka baik-baik saja, bahagia, dan membuat keputusan yang tepat. Namun seiring anak-anak tumbuh menjadi dewasa, batas antara perlindungan yang penuh kasih dan campur tangan yang berlebihan menjadi sangat tipis. Mungkin kita terbiasa memberikan nasihat tentang setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari pilihan karir, keuangan, hubungan asmara, hingga cara mendidik cucu. Kita mungkin sering menelepon atau berkunjung tanpa pemberitahuan, atau merasa berhak untuk mengetahui setiap detail kehidupan pribadi mereka. Atau mungkin kita masih merasa perlu membantu mereka dalam hal-hal yang sebenarnya sudah bisa mereka tangani sendiri, seperti urusan rumah tangga atau keuangan, karena kita merasa mereka masih butuh bantuan, atau kita khawatir mereka akan salah. Di mata kita, ini adalah bentuk perhatian dan kasih sayang. Kita merasa bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan dan kesuksesan mereka. Namun, bagi anak-anak dewasa, hal ini bisa terasa sangat mencekik. Mereka mungkin merasa tidak dipercaya untuk membuat keputusan sendiri, merasa privasinya dilanggar, atau merasa seolah-olah mereka tidak pernah bisa lepas dari bayang-bayang kita. Mereka ingin diakui sebagai individu dewasa yang mampu, yang memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Jika mereka selalu merasa diawasi, dikritik, atau dimintai pertanggungjawaban atas setiap pilihan mereka, mereka bisa jadi merasa lelah dan tertekan. Mereka mungkin mulai menghindari kontak sebagai cara untuk menciptakan batasan dan ruang pribadi yang sangat mereka butuhkan. Mereka mungkin merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kemandirian adalah dengan menjaga jarak, bahkan jika itu menyakitkan bagi mereka juga. Mereka tidak ingin menyakiti kita, tapi mereka juga tidak ingin kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Hal pertama yang penting adalah menghormati batasan mereka. Belajarlah untuk menunggu sampai mereka meminta bantuan atau nasihat. Jangan langsung menawarkan atau memaksakan diri. Jika mereka menceritakan masalah mereka, cobalah untuk mendengarkan tanpa langsung memberikan solusi. Tanyakan saja, apa yang bisa ibu atau bapak bantu? Atau bagaimana perasaanmu tentang itu? Kadang yang mereka butuhkan hanyalah telinga yang mendengarkan, bukan pemecah masalah. Kemudian, berikan mereka ruang. Jangan menghubungi mereka setiap hari jika mereka tidak merespons dengan antusias. Biarkan mereka yang berinisiatif menghubungi kita. Ini menunjukkan
bahwa kita menghormati waktu dan ruang pribadi mereka. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk mengembangkan minat dan kegiatan pribadi kita sendiri di luar hubungan dengan anak-anak. Habiskan waktu dengan teman-teman sebaya, bergabung dengan komunitas, atau mencoba hobi baru yang selalu ingin kita lakukan. Semakin kita memiliki kehidupan yang kaya dan memuaskan, semakin kecil kemungkinan kita untuk terlalu bergantung secara emosional pada anak-anak kita. Selanjutnya, kita harus belajar untuk melepaskan kendali dan mempercayai mereka. Ingatlah, semua pelajaran dan nilai-nilai yang telah kita tanamkan pada mereka, mereka adalah buah dari didikan kita, dan mereka memiliki kemampuan untuk menavigasi kehidupan mereka sendiri. Bahkan jika mereka membuat kesalahan, itu adalah bagian dari proses belajar mereka. Percayalah bahwa mereka akan belajar dan tumbuh dari pengalaman itu daripada fokus pada apa yang mereka lakukan salah. Fokuslah pada keberhasilan kecil mereka, pada kekuatan mereka, dan pada siapa mereka sebagai individu. Berikan pujian dan dukungan yang tulus. Contohnya, jika mereka memberitahu tentang keputusan yang kita kurang setujui, daripada langsung mengkritik, kita bisa berkata, "Ibu Bapak mengerti mengapa kamu membuat pilihan itu. Semoga berhasil ya, Nak. Ibu Bapak selalu mendoakan yang terbaik untukmu." Kalimat seperti ini menunjukkan dukungan tanpa syarat yang sangat dibutuhkan anak dewasa dari orang tua mereka. Ini bukan berarti kita tidak peduli, tapi ini adalah bentuk cinta yang memberikan kebebasan, bukan mengekang. Ketika anak dewasa merasa kita mempercayai dan menghormati kemandirian mereka, mereka akan merasa lebih nyaman dan lebih ingin untuk dekat dengan kita. Karena hubungan itu terasa seperti sebuah tempat yang aman, bukan penjara. Alasan keempat yang tak kalah penting dan seringkali luput dari perhatian kita adalah pola komunikasi yang tidak sehat. Bapak Ibu sekalian, komunikasi adalah jembatan menuju hati. Jika jembatan itu retak atau bahkan runtuh karena pola komunikasi yang buruk, maka jarak akan semakin melebar. Mungkin tanpa kita sadari, kita sering menggunakan bahasa atau nada yang menghakimi, mengkritik, atau bahkan menyalahkan anak-anak kita. Contohnya, setiap kali mereka bercerita tentang masalah, respons kita mungkin langsung berupa, "Sudah Ibu, Bapak bilang, dari dulu kan begitu," atau "makanya, kalau dibilangin orang tua itu dengarkan." Atau mungkin kita sering membandingkan mereka dengan saudara-saudaranya, atau dengan diri kita saat muda dulu, dengan mengatakan, "Lihat adikmu, dia lebih," atau "dulu, zaman ibu bapak tidak begitu." Pola ini, meskipun maksudnya mungkin untuk memberi pelajaran atau motivasi, justru bisa membuat anak dewasa merasa tidak cukup, tidak dihargai, atau bahkan dicintai secara bersyarat. Selain itu, mungkin ada juga kecenderungan untuk sering mengeluh atau membebani anak dengan masalah-masalah kita sendiri, baik itu masalah kesehatan, keuangan, atau kesepian. Kita mungkin berharap mereka akan merasa kasihan dan datang mendekat. Namun, bagi anak dewasa yang juga memiliki tekanan dan tanggung jawab hidup mereka sendiri, hal ini bisa terasa seperti beban tambahan yang berat. Mereka mungkin merasa bersalah jika tidak bisa memenuhi semua ekspektasi kita, atau merasa kewalahan dengan semua keluhan yang mereka dengar. Akhirnya, mereka mungkin mulai menghindari percakapan yang mendalam atau bahkan mengurangi kontak untuk melindungi diri mereka dari perasaan bersalah, kritik, atau beban emosional yang terlalu berat. Mereka mungkin merasa bahwa setiap interaksi dengan kita berakhir dengan perasaan tidak enak, sehingga mereka lebih memilih untuk menjaga jarak. Ini bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka merasa tidak sanggup menanggung beban emosional yang seringkali datang dari interaksi tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki pola komunikasi ini? Kuncinya adalah menjadi pendengar yang aktif dan berbicara dengan empati. Ketika anak kita bercerita, cobalah untuk benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara atau menyiapkan respons. Berikan perhatian penuh, tatap mata mereka dan anggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mendorong mereka untuk bercerita lebih banyak. Seperti, bagaimana perasaanmu tentang itu? Atau, apa yang paling sulit bagimu?
Hindari memotong pembicaraan, menghakimi, atau langsung memberikan solusi. Kadang, yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan dipercaya. Setelah itu, dalam berbicara, gunakan bahasa yang lebih positif dan konstruktif. Daripada mengkritik, cobalah untuk mengungkapkan kekhawatiran atau perasaan kita dengan cara yang lembut dan berfokus pada diri sendiri, tanpa menyalahkan. Misalnya, daripada berkata, "Kamu selalu terlambat," kita bisa berkata, "Ibu bapak merasa sedikit khawatir jika kamu tidak memberi kabar saat terlambat, Nak." Atau, daripada berkata, "Kamu salah memilih pekerjaan itu," kita bisa berkata, "Ibu bapak ingin kamu bahagia, dan ibu bapak kadang khawatir tentang masa depanmu. Tapi, ibu bapak yakin kamu punya alasan yang kuat untuk pilihanmu ini." Selain itu, sangat penting untuk mengurangi keluhan dan fokus pada hal-hal positif. Ketika kita berkomunikasi, cobalah untuk berbagi cerita-cerita yang menyenangkan, pengalaman positif, atau hal-hal yang membuat kita bahagia. Kita bisa bercerita tentang hobi baru kita, tentang teman-teman kita, atau tentang hal-hal lucu yang terjadi di sekitar kita. Tunjukkan pada anak-anak bahwa kita juga memiliki kehidupan yang berarti di luar mereka. Ini akan membuat mereka merasa lega, karena mereka tidak merasa menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan atau penopang emosional kita. Dan yang tak kalah penting, belajar untuk meminta maaf jika kita menyadari telah menggunakan pola komunikasi yang tidak sehat. Sebuah permintaan maaf yang tulus, maafkan ibu bapak kalau sering bicara keras atau menyakitimu dengan perkataan ibu bapak, bisa membuka pintu yang sudah lama tertutup. Ini menunjukkan kerendahan hati dan keinginan tulus untuk memperbaiki hubungan. Ingatlah, komunikasi yang sehat adalah dua arah, di mana kedua belah pihak merasa didengar, dihargai, dan aman untuk menjadi diri sendiri. Dengan mengubah pola komunikasi kita tidak hanya membuka kembali jembatan, tapi juga membangunnya menjadi lebih kokoh dan kuat. Terakhir, alasan kelima yang seringkali menjadi penyebab kerenggangan hubungan adalah kemandirian anak yang terhambat atau, sebaliknya, ketergantungan orang tua yang terlalu berat. Bapak, Ibu sekalian, salah satu tujuan utama kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan anak-anak kita agar menjadi individu dewasa yang mandiri, mampu mengurus diri sendiri, dan mengambil keputusan hidupnya. Namun, terkadang karena rasa cinta yang berlebihan, atau mungkin karena keinginan untuk merasa dibutuhkan, kita tanpa sadar bisa menghambat proses kemandirian ini. Misalnya, kita terlalu banyak membantu mereka dalam hal-hal yang seharusnya mereka kerjakan sendiri, atau kita terlalu sering memberikan bantuan finansial padahal mereka sudah mampu. Kita mungkin juga terlalu sering menyelamatkan mereka dari konsekuensi kesalahan mereka sendiri, atau di sisi lain, justru kitalah yang terlalu bergantung pada anak-anak kita, baik secara finansial, emosional, atau dalam hal-hal praktis sehari-hari. Kita mungkin merasa kesepian dan berharap anak-anak akan mengisi kekosongan itu, sehingga tanpa sadar kita menuntut terlalu banyak waktu atau perhatian dari mereka. Kita mungkin sering meminta bantuan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri atau mencari alternatif lain. Ketika anak dewasa merasa kemandirian mereka terhambat oleh orang tuanya, mereka bisa merasa frustrasi, tidak berdaya, atau bahkan marah. Mereka mungkin merasa tidak diberi kesempatan untuk tumbuh dan membuktikan diri. Mereka ingin bebas mengambil risiko dan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Jika mereka selalu merasa dibayangi atau ditopang oleh kita, mereka bisa jadi merasa tidak utuh sebagai individu. Di sisi lain, jika anak merasa orang tuanya terlalu bergantung, mereka bisa merasa terbebani. Mereka punya tanggung jawab sendiri, keluarga sendiri, pekerjaan sendiri. Jika setiap interaksi dengan kita selalu diwarnai dengan permintaan bantuan atau keluhan tentang kesepian, mereka bisa merasa kewalahan. Mereka mungkin mulai menjaga jarak sebagai mekanisme pertahanan diri untuk melindungi energi dan waktu mereka, serta untuk menghindari rasa bersalah atau beban yang tak tertahankan. Ini bukan berarti mereka tidak peduli, tapi mereka juga memiliki batas dan kebutuhan mereka sendiri.
Mereka ingin mencintai dan menghormati kita, tetapi tidak ingin merasa seperti satu-satunya penopang kehidupan kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, dorong kemandirian anak. Ini adalah saatnya kita melonggarkan genggaman, biarkan anak-anak kita menghadapi tantangan hidup mereka sendiri. Ini tidak berarti kita tidak peduli, tapi ini adalah bentuk cinta yang membebaskan. Jangan langsung menawarkan bantuan finansial jika mereka tidak meminta. Biarkan mereka mencari solusi sendiri untuk masalah mereka, atau setidaknya mintalah mereka untuk mencoba terlebih dahulu. Tunjukkan kepercayaan pada kemampuan mereka. Kita bisa berkata, "Ibu bapak, yakin kamu bisa menangani ini nak? Kalau kamu butuh masukan, ibu bapak siap mendengarkan." Ini akan membangun kepercayaan diri mereka dan menunjukkan bahwa kita melihat mereka sebagai orang dewasa yang kompeten. Kedua yang tak kalah penting adalah mengembangkan kemandirian diri kita sendiri. Cari sumber kebahagiaan dan dukungan di luar anak-anak kita. Ini adalah kejutan yang saya janjikan di awal, Bapak Ibu. Seringkali saat anak-anak dewasa menjauh, kita merasa kehilangan identitas diri. Seolah-olah seluruh hidup kita berputar di sekitar mereka. Padahal, kita adalah individu yang utuh dengan minat, bakat, dan keinginan kita sendiri. Ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi pada diri sendiri. Bergabunglah dengan komunitas lansia, ikuti kelas-kelas hobi seperti melukis, berkebun, atau belajar alat musik. Ikutlah kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal kita. Perbanyak waktu dengan teman-teman sebaya, atau bahkan coba traveling ke tempat-tempat yang selalu ingin kita kunjungi. Semakin kita memiliki kehidupan yang aktif, berarti, dan memuaskan bagi diri sendiri, semakin kita tidak akan bergantung secara emosional pada anak-anak. Ketika kita bahagia dan mandiri, kita akan memancarkan energi positif. Anak-anak kita akan melihat bahwa kita baik-baik saja, bahwa kita memiliki kehidupan yang menarik, dan bahwa kita tidak membutuhkan mereka untuk mengisi setiap kekosongan dalam hidup kita. Ironisnya, ketika kita menunjukkan bahwa kita bisa bahagia tanpa mereka, justru seringkali itulah saat mereka merasa lebih lega dan lebih ingin mendekat. Mereka akan melihat kita sebagai sosok inspiratif, bukan sebagai beban. Penting untuk diingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjadi lebih mandiri dan menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri akan mengurangi tekanan pada anak-anak kita. Ini akan mengubah dinamika hubungan dari sesuatu yang terasa seperti kewajiban menjadi sebuah pilihan. Mereka akan memilih untuk menghabiskan waktu dengan kita karena mereka menikmati kebersamaan, bukan karena merasa bersalah atau berkewajiban. Ini adalah bentuk cinta yang paling murni, yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kebebasan, dan kebahagiaan bersama. Mari kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, diri kita sendiri, sikap kita, dan cara kita berinteraksi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas 5 alasan mengapa anak dewasa mungkin menjauh dari orang tua mereka. Konflik masa lalu yang belum terselesaikan, perbedaan harapan dan nilai-nilai hidup, keterlibatan orang tua yang berlebihan, pola komunikasi yang tidak sehat, dan kemandirian anak yang terhambat atau ketergantungan yang terlalu berat. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, saya tahu. Mungkin Bapak Ibu merasa lelah, sedih, atau bahkan marah mendengar semua ini. Tapi ingatlah, tujuannya bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk memahami dan menemukan jalan menuju perbaikan. Setiap alasan yang kita bahas ini adalah cermin yang bisa kita gunakan untuk melihat ke dalam diri dan menemukan apa yang bisa kita ubah. Ingatlah, setiap hubungan, termasuk hubungan orang tua dan anak, adalah tarian 2 arah. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan tindakan anak-anak kita, kita sepenuhnya bisa mengendalikan respons dan tindakan kita sendiri.
Perubahan seringkali dimulai dari diri kita. Jika kita mampu menunjukkan kerendahan hati untuk meminta maaf atas luka di masa lalu, jika kita belajar menerima dan menghargai perbedaan pandangan hidup mereka, jika kita berani memberikan ruang dan kepercayaan pada kemandirian mereka, dan jika kita berkomunikasi dengan lebih tulus dan tanpa penghakiman, maka kita telah membuka pintu yang mungkin sudah lama tertutup. Yang terpenting, Bapak Ibu, adalah fokus pada kebahagiaan dan kehidupan kita sendiri. Kejutan yang saya maksud di awal adalah ini. Kebahagiaan Bapak Ibu sendiri adalah hadiah terbaik yang bisa diberikan kepada anak-anak. Ketika kita menemukan kebahagiaan dalam diri, mengembangkan minat baru, menikmati pertemanan, dan menjalani hidup yang berarti, kita akan memancarkan energi positif. Kita tidak akan bergantung pada anak-anak kita untuk mengisi kekosongan, dan itu akan menghilangkan beban besar dari pundak mereka. Mereka akan melihat kita sebagai sosok yang utuh, inspiratif, dan mandiri. Dan secara paradoks, justru inilah yang seringkali menarik mereka untuk mendekat. Mereka akan ingin menghabiskan waktu dengan kita, bukan karena kewajiban, tapi karena mereka menikmati kebersamaan. Karena kita adalah sumber kedamaian dan kebahagiaan bagi mereka. Meskipun hasil akhirnya tidak selalu sesuai dengan harapan kita, yang terpenting adalah kita telah melakukan yang terbaik dari sisi kita. Kita telah menunjukkan cinta, pengertian, dan keinginan untuk memperbaiki. Dan percayalah, kedamaian hati yang datang dari usaha tulus ini jauh lebih berharga daripada hubungan yang dipaksakan. Mungkin hubungan tidak akan pernah kembali seperti saat mereka kecil, tapi bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih matang, lebih dalam, dan lebih saling menghormati. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan semua ini. Apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil? Apakah ada langkah kecil yang bisa kita mulai lakukan hari ini? Setiap perubahan dimulai dari satu langkah kecil. Jangan takut untuk mencoba. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan video ini? Apakah ada pengalaman yang sama atau berbeda? Bagikan cerita dan pemikiran Bapak Ibu di kolom komentar di bawah ini. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman satu sama lain. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, berikan tombol suka atau like dan berlangganan ke saluran ini agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Mari kita bersama-sama terus belajar dan tumbuh, menjalani setiap tahap kehidupan dengan penuh makna dan kebahagiaan. Ingat, Bapak Ibu, hiduplah yang terbaik di setiap usia.